Mandat dan cita-cita Sekolah Membini adalah perempuan sebagai agen perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Sehingga mereka punya keberdayaan, punya kepemimpinan ya yang kami usung. Setidaknya sebagai seorang anak muda, sebagai seorang perempuan, kita harus punya optimisme itu untuk melihat itu, karena kalau perubahan juga tidak kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman pemilih dimanapun Anda berada, yang lagi di jalan, lagi di rumah, lagi di kantor. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini bersama saya, Sherly Trisna Ilyas, bertemu lagi di RPP Podcast yang alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke seri 48. Nah, seperti seri-seri sebelumnya, hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial, tokoh perempuan inspiratif yang saya sangat kagumi. Dan sebelum kita berbincang, hari ini kita akan membahas terkait dengan beberapa tema dan sub-sub tema terkait dengan bagaimana pemilu ramah, menghapus batas, menautkan partisipasi kelompok rentan dan marginal sebagai pemilih. Nah, kita perkenalkan narasumber kita hari ini ada Kakak Nur Safitri Lasibani. Beliau adalah Direktur Eksekutif Sekolah Membini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakak Sherly yang cantik. Kalau perempuan harus cantik, semua perempuan cantik. Bagaimana kabar Kak Safitri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini kita masih berkesempatan bisa mengundang beliau karena tidak lama lagi beliau akan terbang lagi nih ke luar negeri. Amin. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran untuk proyek-proyeknya. Nah, Kak Safitri, kita ketahui bersama teman-teman pemilih pasti sudah tidak asing dengan Kak Safitri, tokoh inspiratif perempuan. Nanti kita akan membahas tentang partisipasi pemilih khususnya perempuan. Nah, bisa diceritakan sedikit tentang siapa sih Nur Safitri Lasibani ini dan apa sepak terjangnya di dunia kepemiluan? Kami persilakan. Iya. Terima kasih Kak Sherly dan semua teman-teman pemilih yang ada di luar sana. Perkenalkan, saya Nur Safitri Lasibani. Saat ini lebih banyak berkegiatan di Yayasan Sekolah Membini sebagai Direktur Eksekutif, tapi juga sebagai memegang peran sebagai seorang ibu dari 2 anak laki-laki yang lucu dan imut. Dan saya juga lagi mempersiapkan untuk persiapan studi S2 melalui beasiswa Australia Award Scholarship, insya Allah di Australia. Doakan Kak, semoga lancar segala persiapan untuk studinya. Sebetulnya kalau dibilang toko ini cukup berat juga ya Kak, karena saya juga masih terus belajar. Dan kalau bicara terkait dengan sepak terjang di dunia kepemiluan, sebetulnya yang kami lakukan di Yayasan Sekolah Membini ini sangat dekat dengan isu-isu demokrasi, bagaimana mendorong transformasi sosial dan politik, karena salah satu mandat dan cita-cita Sekolah Membini adalah perempuan sebagai agen perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Sehingga mereka punya keberdayaan, punya kepemimpinan ya yang kami usung adalah kepemimpinan perempuan. Sehingga model pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman Sekolah Membini adalah bagaimana perempuan sebagai penggerak di akar rumput, minimal mereka paham tentang hak-hak mereka. Nah, di kelas-kelas belajar yang kami lakukan, yang kami intervensi di 7 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Tengah, kami punya modul belajar, dan di Balai Belajar Kampung itu salah satunya adalah bicara soal demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian bicara juga tentang hak ekosop, ekonomi sosial dan politik, kemudian juga bagaimana membongkar perspektif dan kebisuan perempuan, karena selama ini ya perempuan acap kali jarang untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di desa atau di dalam keluarga pun. Perempuan paling banyak mereka tidak punya akses terhadap
keuangan misalnya, karena mereka lebih banyak bekerja untuk aktivitas domestik yang kadangkala mereka tidak punya akses untuk bisa punya kontrol dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Nah, tadi Kak Savitri sudah banyak, artinya sudah banyak proyek terkait dengan program, salah satunya itu Balai Belajar Kampung. Nah, di situ artinya pesertanya perempuan-perempuan atau ibu-ibu ya, di 7 kabupaten kota tersebut. Nah, kalau terkait dengan hak-hak perempuan, apakah memang mereka sudah paham terkait dengan hak-hak mereka, atau mereka sudah paham tapi masih ini terlalu berat misalkan kayak begitu, apalagi sedangkan jangankan bicara soal demokrasi politik, sosial, budaya, di dalam rumah tangga sendiri kadang masih tidak diberikan kesempatan untuk bisa mengelola keuangan secara mandiri, ataupun apalagi bicara-bicara terkait dengan demokrasi. Bagaimana? Iya, betul sekali Kak, karena memang situasi perempuan yang hari ini ya, yang misalnya kami organisir, yang sama sekali belum ada intervensi dari pihak manapun, dan masih kuat kultur budaya patriarki, kemiskinan struktural yang kemudian mengancam kehidupan seorang perempuan. Memang pendekatannya harus dimulai dari membongkar apa itu gender. Jadi kami memulai dengan materi awal itu seks dan gender. Jadi memetakan gender itu apa? Apakah kodrat apa yang disebut dengan kodrat perempuan, apa yang disebut dengan kodrat laki-laki, kemudian apa yang bisa dirubah, bicara soal gender. Jadi doktrinasi agama, kemudian juga kepercayaan, kultur sosial yang membuat kemudian perempuan perempuan kemudian dianggap tidak kompeten di dalam dunia publik, misalnya kepemimpinan perempuan. Nah, itu yang kita bongkar pertama melalui kelas belajar. Jadi mereka memahami bahwa kodrat ya sesuatu yang tidak bisa dirubah. Artinya sesuatu yang sifatnya sangat biologis. Misalnya ketika dia melahirkan, hamil, menyusui, menstruasi, itulah kodrat. Tapi ketika bicara soal kepemimpinan, misalnya perempuan juga bisa menjadi kepala desa, menjadi ketua BPD, menjadi anggota DPRD. Nah, itu bukan lagi bicara kodrat. Jadi kadang-kala masih terkungkung dengan pemikiran yang masih patriarkal. Jadi tapi kemudian kita tidak bisa menutup mata dari situasi yang terjadi. Makanya dalam kelas belajar kita juga kita memberikan affirmative action bagi laki-laki untuk terlibat di kelas belajar. Itu yang keren, harusnya memang harus bareng. Iya, harus bareng nih Kak, karena kalau hanya perempuan yang kita kuatkan perspektifnya, tapi tidak laki-lakinya, ya justru ini kan agak timpang ya pemahamannya. Tapi dalam prosesnya Kak, memang ketika kami ingin mengundang atau melibatkan laki-laki, kadang-kala mereka tidak nyaman untuk terlibat karena mereka memahami kalau bicara soal gender atau bicara soal kepemimpinan perempuan, ya perempuan target sasarannya, bukan laki-laki. Nah, sehingga pendekatannya kami rubah. Pendekatannya lebih ke tematik, misalnya kalau dia kelompok laki-laki nelayan, biasanya kami menyesuaikan waktu belajarnya di malam hari. Saat laki-laki bapak-bapaknya ngumpul, kita rumah bikin kelas soal seks dan gender, materi parenting, pengasuhan dengan cinta. Jadi pendekatannya lebih beragam. Jadi tidak melulu soal soal politik, ekonomi, tapi bisa hal-hal yang lain. Karena saya lihat tadi Balai Belajar Kampung ini luar biasa, materi yang disisip sampai pada materi good governance dan EcoSoft tadi, ekonomi sosial politik. Nah, terkait dengan hak-hak perempuan tadi ini, saya melihat bahwa memang ada hal yang kultur budaya kita yang patriarki ini yang begitu mendasar, sehingga memang agak sulit untuk memberikan pemahaman sendiri kepada perempuan-perempuan bahwa sebenarnya ada hal-hal yang memang kita setara dengan laki-laki. Bahkan kita bisa dibandingkan, kalau laki-laki mereka tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui, tidak mengalami menstruasi, dan kadang-kadang menjadi pemimpin itu dianggap bahwa itu bukan kodrat seorang perempuan, kan? Dia dianggapnya, padahal itu adalah sesuatu yang bisa dipilih. Itu pilihan, itu bukan kodrat kan? Yang kodrat tadi yang tidak bisa diubah, misalkan menyusui. Nah,
terkait dengan hal tersebut, kalau kita lihat kan kita di sini terkait dengan kepemiluan, tapi tidak membahas soal keterwakilan 30% perempuan di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Tapi kalau kita melihat kan sudah ada nih calon-calon di DPRD 30% perempuan. Nah, kalau kita lihat perempuan-perempuan atau teman-teman pemilih perempuan di masyarakat, itu apakah mereka cenderung memilih perempuan ataukah mereka masih terbatas kemampuan untuk memilih, harus tanya dulu sama suami, saya harus pilih siapa, atau suaminya, kau harus pilih yang ini. Nah, menurut Kak Sapitri gimana? Ya, menarik ini Kak, karena memang dari hasil temuan kita di lapangan bahwa memang praktek politik uang ini kan juga mempengaruhi ini Kak, mempengaruhi perilaku pemilih kita, termasuk juga preferensi pemilih. Selain dari praktik politik uang, karena itu tadi Kak, karena perempuan tidak diberikan akses. Akses ketika ekonomi itu di-leading oleh laki-laki, artinya perempuan tidak punya kapasitas untuk bernegosiasi atau posisi tawar, sehingga pilihan-pilihan politik itu kadangkala perempuan selalu berkonsultasi atau meminta pendapat kepada laki-laki, atau bahkan dominasi laki-laki cukup kuat untuk bisa mempengaruhi pilihan politik perempuan, apalagi istrinya misalnya. Nah, karena ada doktrinasi tersebut atau pemikiran-pemikiran yang masih patriarkal. Selain itu juga ya sistem politik kita yang kemudian pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik, yang seyogianya dijalankan oleh partai politik itu tidak berfungsi. Kaderisasi di partai politik, di internal partai politik pun juga tidak jalan dengan baik. Banyak perempuan-perempuan yang kemudian menjadi kader di partai politik atau kemudian diusung oleh partai politik bukan by kompetensi dia, tapi kemudian hanya tokenisme atau ya sekedar melibatkan saja untuk memenuhi kuota 30% supaya partainya kemudian bisa lolos. Nah, ini juga menjadi tantangan atau persoalan secara struktural yang dialami oleh kita sebagai perempuan, sehingga saya apresiasi KPU Sulawesi Tengah membuat podcast ini sebagai bagian dari melakukan edukasi politik kepada perempuan yang ada di luar sana, yang kemudian literasi politiknya juga cukup masih kurang, masih minim, dan bahkan juga pendekatan edukasi kita di pendidikan juga yang secara kontekstual, secara teoritis politik itu sangat baik, tapi kemudian ketika kita melihat prakteknya hari ini kan politik itu politik kita sangat maskulin, kemudian politik kita sangat syarat dengan politik uang, konflik kepentingan, kalau bicara soal oligarki. Jadi apa yang kita pelajari di sekolah, di ruang-ruang formal pendidikan itu sangat berbeda dengan praktik politik yang terjadi hari ini, sehingga kepercayaan kita bahkan sebagai anak muda pun kepercayaan kita kepada para pemimpin kita, perwakilan kita di DPRD juga akan berkurang karena apa yang kita pelajari dan apa yang kita lihat praktiknya hari ini itu sangat berbeda. Apalagi perempuan Kak, bicara soal perempuan dari kelompok minoritas, kelompok perempuan dari masyarakat adat, perempuan masyarakat adat, yang mungkin secara akses informasi mereka sangat minim, sangat terbatas. Ya, ini juga mempengaruhi preferensi dan mempengaruhi bagaimana cara mereka untuk bisa memilih kandidat terbaik. Bahkan pun ketika kita sudah bisa memenuhi 30% ada perempuan di DPRD Kak, belum tentu perempuan tersebut yang duduk hari ini bisa memperjuangkan suara aspirasi perempuan. Jadi memang masih perlu banyak effort, masih banyak tantangan yang kita hadapi saat ini. Masih banyak memang tantangan itu sangat luar biasa. Jadi memang podcast ini salah satu untuk memberikan pendidikan dan edukasi politik dan sosialisasi lainnya. Dan tentu kami juga berterima kasih kepada beberapa organisasi-organisasi perempuan, khususnya saat ini kami mengundang Sikula Membina yang sangat luar biasa, memberikan juga sekolah-sekolah perempuan kan, banyak proyek-proyek terkait dengan sekolah perempuan yang memberikan edukasi pendidikan politik kepada perempuan, karena
masyarakat kalau bicara soal politik kadang kan efeknya negatif, Iya. padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ada 2 hal yang menarik yang tadi dibahas terkait yang pertama politik uang. Iya. Nah, ini memang selain budaya patriarki kita, politik uang ini juga masih sangat menjadi PR baik KPU sebagai penyelenggara maupun masyarakat atau stakeholder lainnya. Karena ini juga tidak terlepas dari bukan soal perempuan ataupun laki-laki, tapi semua pemilih Iya. laki-laki Iya. maupun pemilih perempuan masih terjebak dalam politik uang ini. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya ada beberapa wilayah yang kemudian terjadi bencana alam dan kita juga turut berbelasungkawa. Nah, kita kan kelihatan di situ mana pemerintah kan sudah mana pemerintah. Nah, ini kan juga mudah-mudahan menjadi perhatian bagi masyarakat terkait dengan yaitu karena kita memilih hari ini mungkin kita ingat, tapi 5 tahun ke depan apakah masih ingat bencana tersebut 5 tahun yang lalu ketika kita kemudian disodori lagi amplop yang kemudian memang saat itu kita butuh uangnya ini untuk misalkan beli beras atau itu yang terjadi di masyarakat sekarang. Mereka hanya berpikir praktis untuk kebutuhan, dan itu tugas-tugas kita semua terkait dengan politik uang ini memang sangat jadi kalau kita berbicara apakah perempuan memilih perempuan masih ini. Nah, tadi 30% anggota DPRD harus menjadi di daftar caleg. Nah, tapi memang saat ini juga di regulasinya bahwa keterpilihan itu tidak mesti 30%. Iya, betul. Nah, sedangkan ada juga tadi seperti Kak Safitri sampaikan belum tentu bisa menjadi tokoh yang yang mengawal aspirasi dari perempuan. Nah, hal yang menarik kedua terkait dengan kaderisasi parpol yang harusnya kalau kita berbicara terkait dengan pemilihan ke depan, saat ini harusnya memang partai politik harus memberikan sekolah, kan bukan cuma tugas KPU atau organisasi perempuan atau sekolah membina yang punya tugas memberikan edukasi kepada perempuan ataupun kepada pemilih-pemilih yang lainnya, tapi memang partai politik juga jangan menjadi memberikan pembelajaran yang kurang baik, tapi mesti memberikan informasi-informasi yang lebih baik. Contoh di kaderisasi. Betul yang disampaikan tadi Kak Safitri terkait dengan adanya 30% perempuan yang kadang-kadang memang hanya sekedar memenuhi kuota. Nah, itu yang sangat miris sih sebenarnya kita lihat. Nah, terkait itu menurut Kak Safitri terkait dengan tantangan dan hambatan yang lain yang mungkin bisa mempengaruhi partisipasi politik perempuan itu seperti apa? Yang lain? Saya cerita sedikit Kak sebelum berangkat ke New Zealand. Jadi waktu itu saya mendapatkan fellowship kesempatan untuk belajar 3 bulan di New Zealand. Tapi sebelum kita belajar ke sana, saya melakukan riset kecil-kecilan terkait dengan terkait dengan partisipasi politik perempuan di Kota Palu, karena saat itu proyeknya di Kota Palu. Menarik karena kurang lebih mirip waktu saya melakukan riset di New Zealand dan di Kota Palu. Memang situasi yang dialami oleh perempuan itu mulai dari situasi dalam internal keluarga, misalnya soal soal ketika misalnya perempuan mau menjadi anggota DPRD atau mencalonkan, biasanya kepercayaan dari keluarga itu yang kurang, dukungan dari keluarga yang kurang. Apalagi misalnya ketika dia punya anak. Kalau kita mendapati misalnya suami atau anggota keluarga yang secara perspektif dia belum clear bagaimana melihat soal soal peran perempuan, ini akan membuat si perempuan ini mengalami beban ganda, beban berlapis, di mana dia harus aktif di luar, tapi kemudian juga memastikan kondisi di dalam rumah. Kerja-kerja perawatan, kerja-kerja pengasuhan yang seringkali dilihat tidak bernilai, itu menjadi beban dan tanggung jawab perempuan. Kemudian juga banyak perempuan yang merasa bahwa ketika maju berpolitik, kos biayanya sangat besar Kak, karena membangun sumber daya di masyarakat misalnya itu butuh kos atau operasional yang juga cukup besar. Berbeda konteksnya dengan di New Zealand misalnya waktu di New Zealand saya belajar masyarakat di sana itu mereka ketika menjadi relawan
calon anggota DPR-nya itu tidak perlu mengeluarkan banyak biaya karena partisipasi publik masyarakatnya itu sudah sangat kuat, kemudian ya mereka menjadi relawan atas dasar pilihannya karena kandidat yang mereka usung ini sesuai dengan visi misi mereka yang akan memperjuangkan visi misi mereka. Jadi persoalan utama di negeri ini adalah negara kita ini suka untuk memelihara kemiskinan. Makanya saya bilang kemiskinan kita itu kemiskinan struktural begitu. Buatan negara. Bahkan kalau kakak bilang tadi banyak yang lupa 5 tahun berikutnya kita lupa ya karena itu negara senang misalnya kasih bantuan bansos dan sebagainya tapi perubahan regulasi dan sistem itu tidak dilakukan karena kita senang negara ini senang kalau rakyatnya itu bodoh karena dengan itu menjadikan kesempatan untuk politik uang masuk, oligarki masuk, konflik kepentingan masuk di dalamnya. Nah sehingga kita sebagai masyarakat juga ya kita tidak boleh apatis, suara kita itu sangat berharga. Jadi saya dorong juga teman-teman kita tidak boleh golput meskipun golput itu adalah pilihan. Kita tidak boleh golput karena satu suara pun itu sangat berharga. Kita memilih dan tidak memilih pun pasti akan ada calon pemimpin kita. Dan ya mirisnya adalah kita memilih yang paling buruk dari yang terburuk begitu ya bisa dikatakan. Tapi setidaknya sebagai seorang anak muda, sebagai seorang perempuan kita harus punya optimisme itu untuk melihat itu karena kalau perubahan juga tidak kita lakukan secara dua belah pihak. Misalnya kita mendorong ada perubahan sistem, tapi kita juga harus mendorong bagaimana partisipasi dan mengorganisir komunitas kita untuk bisa lebih solid. Dan ini menjadi tantangan juga misalnya masyarakat yang kita sudah organisir bisa dibilang literasi atau edukasi politiknya sudah cukup melek, tapi politik uangnya juga sangat kuat karena faktor persoalan ekonomi, bahkan mereka sudah punya posisi tawar menawar begitu. Saya tidak mau pilih dia kalau dia tidak kasih uang. Jadi atau saya pilih dia karena lebih banyak begitu yang dia kasih. Ini kan politik transaksional yang dipertontonkan hari ini dan ya itu adalah realita yang harus dilihat. Nah, dan betul peran kita semua bagaimana mendorong di tingkat keluarga kita sebagai seorang anak misalnya yang paham ya kita edukasi keluarga kita. Kemudian di lingkungan masyarakat kalau kita juga punya andil di masyarakat, punya kontribusi, punya peran, punya wewenang di masyarakat ya kita edukasi masyarakat dengan situasi misalnya yang ada hari ini pendekatannya ya tidak sangat teoritis tapi melihat dari situasi yang lahir di masyarakat, persoalan hari ini sembako atau sembako yang mahal atau persoalan hari ini situasi tambang ya, kemudian situasi deforestasi kita yang cukup besar, itu kan bisa masuk tuh edukasi politik di situ. Iya, betul. Jadi edukasi politik tidak hanya bicara soal konteks politik saja, tapi secara langsung menyentuh kehidupan perempuan, kehidupan masyarakat yang terdampak akibat keputusan politik, akibat orang-orang yang kita pilih hari ini. Tadi menarik, golput itu pilihan, bukan sebuah bukan menjadi suatu pilihan lah, karena kalau misalkan kita tidak memilih tetap ada pemimpin yang terpilih, tetap ada nanti pemimpin yang dilantik, tetap ada presiden, tetap ada anggota DPRD, tetap ada anggota DPD, tetap ada gubernur, bupati dan wali kota, tetap ada putusan politik yang akan dikeluarkan, tetap ada kebijakan politik. Nah, dari situ tadi beberapa organisasi perempuan, khususnya Sekolah Membina untuk memberikan edukasinya, misalkan tuh lihat gara-gara putusan ini akhirnya seperti ini, itu tadi gara-gara kau tidak memilih, harusnya kau bisa memilih, atau mungkin nanti bisa masyarakat untung saya tidak memilih, kalau saya memilih ada serba salah juga di situ. Tapi ya seperti itu, memang tantangan yang sangat luar biasa terkait politik uang, terkait dengan oligarki dan hal-hal yang lain yang sudah disampaikan oleh Kak Nur Sapitri tadi. Nah, tadi menarik juga yang disampaikan terkait dengan pemilih di New Zealand yang memilih karena melihat visi dan misi dari calon yang akan dipilih. Bahkan mereka berdonasi, Kak. Berdonasi, ya itu lebih keren lagi. Nah, di sini kan mungkin ada, tapi ya masih segelintir lah yang kemudian dipaksa oleh masyarakat, kau saja yang naik, kau saja yang dipilih. Nah, menurut Kak Sapitri, apakah masyarakat khususnya pemilih perempuan
memilih itu sudah ada yang melihat visi dan misinya, ataukah memang dari KPU atau penyelenggara ataupun dari calonnya sendiri masih kurang memaparkan terkait dengan visi misinya, masih hanya misalkan datang mengundang penyanyi yang lagi hits ataupun influencer yang lagi hits sehingga banyak orang datang tapi tidak membahas soal visi misinya, tapi hanya meramaikan masa-masa kampanyenya. Bagaimana menurut Kak Savitri? Ya, kalau saya ini juga jadi saya ingat waktu itu Pak Sahran pernah sampaikan, bahkan di lingkungan akademik pun banyak kemudian yang golput begitu, itu kan juga menjadi miris ya, artinya kepercayaan publik kita kepada calon pemimpin kita cukup rendah. Apalagi kalau bicara di konteks masyarakat kita, apalagi bicara lebih spesifik perempuan, karena perempuan ini sangat terbagi Kak segmentasinya. Misalnya dia kalau perempuan muda, mungkin pendekatannya misalnya kalau anak-anak Gen Z sekarang ya, atau generasi milenial, biasanya kan pendekatannya mereka suka tuh, misalnya kalau melihat dari sosial media. Mereka cari tahu figur itu dari sosial media. Dia melakukan apa nih? Jadi kalau misalnya calon pemimpin yang sering publikasi, biasanya mereka punya preferensinya, kayaknya kalau pemilih muda saya lebih suka nih kalau ibu yang satu, misalnya ibu X, karena dia suka bikin sesuatu yang menarik, inovasi-inovasi, dia turun ke masyarakatnya, dia bikin sosialisasi. Jadi mungkin kalau preferensinya lebih kepada strategi apa yang diberikan gitu, atau model penyampaian informasinya lewat apa, channel yang mana. Kalau ibu-ibu misalnya ibu-ibu rumah tangga, ya biasanya mereka lebih banyak di lingkungan RT, di lingkungan setempat, biasanya mereka akan suka bercerita, misalnya saya pilih ibu ini karena misalnya di anggota pengajian mereka sering kasih mereka sering rajin kasih donasi, kasih bantuan, atau misalnya karena kedekatan dengan temannya si teman ibu itu, misalnya jadi sering bercerita begitu. Jadi informasinya lebih kepada informasi yang disampaikan secara langsung oleh teman-teman. Atau misalnya kalau dia perempuan pekerja atau perempuan yang secara pendidikan, latar belakang pendidikan sudah lebih literate politiknya, biasanya mereka ya akan mencari tahu lewat kebijakan apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia keluarkan, atau ya mungkin mereka punya pemikiran atau perspektif yang lebih kuat tentang si calon pemilih ini, karena mereka punya melakukan tracking dari apa yang sudah dilakukan. Jadi memang segmentasi perempuan ini sangat beragam Kak. Preferensi mereka memilih tergantung dari kalau secara teori kan mereka memilih karena ada kedekatan emosional, atau mereka memilih karena memang berdasarkan ideologi, berdasarkan cita-cita politiknya. Jadi ya sangat terbagi segmentasi itu. Tapi kalau saya melihat hari ini karena saya termasuk Gen Z, gen milenial, biasanya kami akan sangat suka memilih mereka yang sering publikasi atau melihat misalnya kegiatan-kegiatan bukan pencitraan ya, karena biasanya sekarang kan arus informasi itu kan sangat kuat nih Kak. Kita bisa melihat nih, walaupun dia bagus, tapi ternyata dia misalnya ternyata dia juga bagian dari oligarki misalnya. Anaknya sih. Iya, anaknya si ini juga begitu, dari wilayah elit. Tapi ya paling tidak paling seminimal mungkin dia bisa memperjuangkan suara perempuan, bisa memperjuangkan regulasi-regulasi yang bisa berpihak kepada perempuan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga segmen yang melihat dari seberapa famous dia di media sosial. Misalkan dia memang seorang influencer, dia memang seorang selebgram, jadi kita pilih dia ganteng, cantik, kan ada juga. Iya betul, iya Kak. Nah memang kalau kita lihat sekarang, memang kami juga sebagai penyelenggara sangat terbantu dengan adanya organisasi-organisasi perempuan, khususnya Sekolah Membina ya, karena memang kita sudah bekerja sama sudah cukup lama terkait bagaimana memberikan edukasi pendidikan politik khususnya bagi pemilih perempuan sampai ke tingkat desa dan kelurahan di 7 kabupaten kota. Insya Allah nanti ke depan bisa 13 kabupaten kota. Amin. Nah, tidak terasa Kak Savitri, sekarang kita sudah hampir 30 menit. Nanti orang bosan nontonnya. Padahal memang kalau kita bicara semakin dibahas semakin menarik semakin menarik. Tapi ya itulah podcast, kita hanya terbatas di
beberapa waktu takutnya orang bosan, tapi insya Allah hari ini tidak bosan ya teman pemilih, harus sampai akhir. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Safitri yang terus memberikan inspirasi kepada semua kita, khususnya perempuan, yang memberikan edukasi juga, memberikan pendidikan politik, bahwasanya memang menjadi perempuan itu adalah suatu yang sangat luar biasa ya. Yang hebat lah, kan kita perempuan. Iya, perempuan hebat. Perempuan hebat. Oke, terima kasih kepada Kak Safitri, sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya. Semoga sukses nanti menjalani Amin, Kak. program pasca sarjana di Australia. Di Australia. Ini sudah ke New Zealand, sudah ke Australia. Alhamdulillah. Kak. Nah, teman pemilih, akhirnya kita akhiri podcast seri 48 hari ini, yang dimana hari ini kita sudah masuk ke 48, seri 48, dan memang motto dari RPP Podcast itu adalah mendidik dan mencerdaskan. Jadi kami berharap semua teman-teman pemilih yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada saat ini itu bisa mendapatkan edukasi, bisa mendapatkan informasi terkait dengan kepemiluan. Nah, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.